Perkenalkan, nama saya Rasio Fernandis, NPM 2013020081 dari kelas 3B. Video ini sengaja dibuat untuk pemenuhan mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning. Di sini saya membuat video ini dan menjelaskan mengenai sistem atau software Odoo. Odoo ini sendiri adalah sistem atau software manajemen yang open source yang digunakan untuk melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara login atau menggunakan Odoo. Untuk menggunakannya, Odoo ini ada dua versi. Yang versi yang pertama adalah bisa langsung menggunakan pada halaman web Odoo ini. Lalu cara yang kedua adalah kita bisa mendownload softwarenya lalu menginstalnya. Untuk kali ini saya memakai cara mendownload dan menginstal. Langkahnya adalah kita mengunjungi pada web Odoo ini, lalu kita pilih komunitas, dapatkan softwarenya, kita pilih download. Atau kita bisa pergi ke bagian footer. Pada bagian open source ada download, kita klik download. Ini adalah halaman untuk mendownload Odoo. Sebelum kita mendownload, kita mengisikan mulai dari your company sampai company size. Ini wajib untuk diisikan. Lalu kita bisa mendownload softwarenya dengan memilih versi berapa. Di sini saya menggunakan versi yang ke-16, Odoo Community, dan memilih sistem operasi Windows. Kita pilih download. Setelah nanti download selesai, silahkan untuk diinstal seperti menginstal aplikasi seperti biasa. Setelah aplikasi Odoo atau software Odoo ini sudah berhasil terinstall, maka kita bisa menjalankannya pada web browser. Kita ketikkan URL-nya localhost 8069 seperti ini. Untuk yang pertama kali nanti akan disuruh membuat akun dan membuat database. Berhubung saya sini sudah membuatnya dan sudah berhasil masuk, maka akan tampilan seperti ini dan kita langsung login. Ini adalah halaman dari software Odoo atau web Odoo seperti ini. Setelah berhasil, saya juga akan menjelaskan beberapa modul atau kategori yang ada di dalam Odoo ini. Yang sebelum itu sebaiknya kita mendownload modul-modulnya. Kita pergi ke pojok kiri atas, lalu kita pilih aplikasi. Di dalam halaman aplikasi ini banyak sekali kategori dan modul-modul. Untuk kategorinya ada seperti penjualan, jasa, akuntansi, stok persediaan atau inventory, lalu ada produksi, website, pemasaran, personalia, produktivitas, dan administrasi. Untuk kali ini saya akan membahas hanya 3 modul, yaitu modul penjualan atau sales, lalu ada modul CRM atau customer relationship management, lalu ada modul stok persediaan atau inventory. Untuk yang pertama saya akan membahas mulai dari inventory atau stok persediaan. Kita masuknya, kita pilih klik kanan. Oh ya, sebelum modul-modul ini, maka install terlebih dahulu atau aktifkan terlebih dahulu modulnya. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini, terpasang atau berhasil terinstall.
hasil terinstall. Lalu untuk menjalankan, yang pertama adalah inventory atau stok persediaan. Kita pergi ke pojok kiri atas lagi, lalu kita pilih stok persediaan atau inventory. Ini adalah halaman dari inventory atau stok persediaan. Yang di atasnya terdapat overview, lalu ada operasi di dalamnya ada replacement, penyesuaian stok persediaan, transfer, pembuangan, lalu ada produk sendiri, laporan, stok, most history atau konfigurasi. Lalu ada proses seperti penerimaan, lalu ada order pengiriman, lalu ada returns. Untuk uji cobanya, di sini saya akan mulai dari menginputkan jenis produk. Kita pergi ke produk. Kita buat baru dengan cara kita klik baru atau new di atas. Lalu kita masukkan sebagai contoh kopi luwak. Kita pilih luwak. Lalu ini biarkan dapat dijual atau dapat dibeli. Lalu pada bagian informasi umum, ini ganti harga jualnya dalam bentuk rupiah. Misalnya 10.000. Untuk pajak pelanggan ini bisa dipakai ataupun tidak dipakai, boleh. Lalu ini di dalam selain informasi umum, di sini juga ada penjualan, ada pembelian juga, ada stok persediaan, beratnya, volumenya, jadi detail, lalu ada akuntansi. Lalu untuk nge-save-nya, kita bisa langsung klik di atas ini, simpan secara manual. Seperti ini. Ini sudah berhasil menambahkan produk. Kita cek produk. Nah, ini sudah. Nah, untuk harganya sudah cocok 10.000. Lalu ada di tangan ini adalah 0 unit. Kenapa 0 unit? Karena belum ada penerimaan kopi yang masuk. Lalu untuk mengisinya, kita bisa pergi ke overview lagi. Lalu pada proses atau penerimaan ini, kita klik. Nah, untuk menambahkan, kita bisa klik pojok ini, baru atau new. Lalu di search form, misalkan kita pilih PT Kopi Kediri. Ini kita inputkan terserah. Lalu tanggal terjadwalnya, kita pilih sekarang aja. Setelah itu dokumen sumber, misalnya P0001. Lalu untuk bagian operasi ada tambah produk, kita tambahkan satu baris, kita tambahkan. Kita pilih kopi luwak yang dari produk tadi. Lalu ini jumlahnya, misalkan 50. Setelah selesai, oh ya, di sini bisa menginputkan informasi tambahan ataupun catatan. Jika sudah, kita bisa memvalidasinya di atas ini, validasi. Lalu setelah itu selesai. Setelah selesai divalidasi, maka bisa print label, lalu bisa mencetaknya juga. Ini nanti hasilnya akan bisa di-download. Kita coba open. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama saja kayak ini. Tinggal di print jika menginginkan mencetaknya. Lalu kita cek di bagian produk, apakah unitnya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk, unitnya sudah masuk 50 unit. Seperti itu untuk
inventory atau stok persediaan. Nah, di dalam sini kenapa ada 0 untuk proses, 0 untuk proses, 0 untuk proses? Ini karena belum tidak ada antrian ketika penerimaan, order pengiriman ataupun return. Sebagai contohnya, kita bisa menambahkan lagi penerimaan. Lalu kita new atau baru. Kita pilih tetap PT Kopi Kediri. Sesuaikan misalnya tanggal 8. Dokumen sumbernya P0002. Kita tambahkan satu baris lagi. Kita pilih kopi luwak dengan jumlahnya 10. Lalu setelah itu kita bisa langsung simpan saja secara manual. Nah, ini sudah masuk ke proses siap. Nah, pada bagian overview nanti akan ada untuk satu proses, ada satu untuk diproses. Pada bagian penerima ini, nah ini terdapat proses. Semisalkan besok sudah diterima atau penerimaan, maka kita bisa masuk ke bagian ini. Kalau kita tinggal klik bagian validasi, maka akan jumlah unit produknya bertambah. Nah, ini sudah selesai. Kita jika ingin mencetak seperti tadi, tinggal cetak atau print label. Kita cek bagian produk apakah bertambah. Nah, ini sudah bertambah 10 unit. Itu adalah bagian inventory atau stok persediaan. Untuk yang modul yang kedua, saya akan menjelaskan modul sales. Kita masuk ke sales atau penjualan. Nah, ini. Nah, ini adalah halaman sales atau penjualan seperti ini. Yang di atasnya ada order. Order ini ada penawaran, ada order, penjualan tim, ada pelanggan. Lalu ada siap difakturkan, order siap difakturkan, order penjualan untuk upsell. Lalu ada produk, ada daftar harga. Lalu ada laporan, ada konfigurasi. Untuk penjualan, ini caranya adalah masuk ke penjualan. Pada bagian penawaran, ini tambahkan new atau baru ini. Pilih. Misalkan pelanggannya adalah Warkop Kopiko. Ini kita buat aja. Nah, untuk experience ini adalah tenggatnya. Tanggal 7 misalnya adalah tanggal 7 untuk pengiriman. Lalu ada daftar harganya dalam untuk harga umum untuk IDR. Lalu untuk syarat pembayaran, di sini kita bisa memilih seperti ini, 15 hari sampai 30 hari per tanggal 10. Kita pilih kontan saja. Lalu bisa add produknya seperti ini. Pada delta order kita pilih add. Lalu kita pilih kopi luwak tadi produknya. Jumlahnya semisal 20. Nah, maka harga persatuannya karena 10.000, jadi subtotalnya adalah 200.000. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bisa mengirimkan sebagai email. Jadi kita bisa mengirimkan email ke customer atau ke orang yang beli. Lalu kita bisa mengirimkan email atau pesan email seperti ini. Misalkan karena saya nggak perlu, nggak usah. Ini jika ingin langsung klik kirim, nanti akan proses pengiriman. Tuh.
Lalu setelah itu kita bisa pilih ke konfirmasi saja. Konfirmasi. Lalu masuk ke order penjualan. Lalu setelah itu kita pilih pengiriman. Nah, di dalam pengiriman ini nanti bisa memvalidasinya. Memvalidasinya di sini. Ataupun kita bisa pergi ke stok persediaan atau inventory tadi. Nah, di sini ada order pengiriman. Satu untuk diproses. Satu terlambat karena waktunya tadi saya setting pada hari yang sama dan waktu yang sama. Maka kita pilih klik order pengiriman ini. Kita pilih. Lalu kita langsung kita validasi saja. Ini sudah selesai pengiriman atau ordernya penjualan. Kita cek di halaman stok persediaan pada inventory produknya. Apakah berkurang? Nah, ini berkurang 40 unit. Lalu kita juga cek di bagian penjualan atau sales. Bagian produk. Nah, ini sama dengan inventory atau stok persediaan tadi, tinggal 40. Jumlahnya berkurang 20 unit. Seperti itu. Ini penjualan. Nah, juga bisa mengirimkan ataupun siap difakturkan ya. Pada order ini bisa kita pilih. Nah, ini seperti ini. Kita juga bisa mencetaknya. Bagian ini cetak. Hasilnya 20 unit es 200.000. Seperti itu adalah modul dari sales atau penjualan. Untuk yang ketiga adalah modul CRM atau Customer Relationship Management. Kita masuk di pojok di atas sama, kita pilih CRM. CRM. Ini adalah halaman CRM. CRM ini sendiri adalah digunakan untuk melakukan pendekatan sebagai atau digunakan dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau customer. Ini yang di atasnya terdapat penjualan, terus ada laporan, ada konfigurasi, di saluran. Di dalam sini terdapat baru, terkualifikasi, ada proposisi, dan berhasil. Jadi customer ataupun pelanggan bisa melakukan pengiriman atau pengecekan atau umpan balik atau feedback ke perusahaan. Ini sebagai contohnya, semisal kita tambahkan klik new atau baru, lalu pada bagian organisasi atau kota ini kita pilih, semisal tadi PT Kopi Kediri, masukkan peluangnya, misalkan kita pilihkan tambahan kopi api, kopi email. Lalu kita berikan omsetnya, semisal 1 juta. Lihat kan?
bagian bintang ini adalah prioritas. Jika bintang 1 prioritas media, lalu ada prioritas tinggi dan sangat tinggi. Kita pilih silakan prioritas tinggi saja. Lalu setelah itu kita klik tambah. Nah, seperti ini. Kita masuk. Nah, setelah masuk dalam sini, kita bisa melakukan aktivitas juga. Misalkan jadwalkan aktivitas ini, kita pilih jam, lalu jadwalkan aktivitas. Misalkan aktivitasnya adalah rapat, diskusi kopi, misalnya seperti itu. Kita pilih jadwalkan berikutnya. Ini diskusi kopi. Oke. Musim kopi. Kalian ini ini sudah so save, masuk ke saluranku. Nah, seperti ini sudah berubah, nanti akan dijadwalkan rapat. Untuk melihatnya kita bisa masuk ke sini, aktivitas pojok kanan atas. Nah, ini juga ada rapat dengan kopi atau rapat kopi, diskusi kopi. Setelah itu kita masuk kembali ke saluran. Nah, setelah slide baru, nanti ini atau masukan pada pelanggan atau customer akan pindah ke kualifikasi. Kualifikasi nanti akan diproses dalamnya. Lalu masuk ke proporsi seperti ini. Setelah itu akan lalu pengecekan. Misalnya kita pilih edit. Nah, dalam edit ini jika pelanggan atau customer yang masukkan ke perusahaan, jika bisa diterima ataupun tanggapi, nanti bisa masukkan sini. Jika berhasil, klik berhasil. Nah, nanti masukan tersebut atau pelanggan atau customer bisa muncul berhasil dan masuk ke berhasil ini. Jadi tadi kan masih di proposisi, jadi masuk ke langsung berhasil seperti itu. Nah, jika kita pilih gagal juga bisa, tetapi malah kita masukkan alasan gagal. Gagalnya itu apa? Semisal stoknya tidak cukup. Kita menyerahkan. Nah, ini gagal seperti itu. Jadi nggak masuk pada bagian berhasil. Oke, seperti itu penjelasan saya untuk aplikasi atau software Odoo ini dengan mengulas 3 modul, yaitu mulai dari modul inventory atau stok persediaan, lalu ada modul sales atau penjualan, lalu ada modul CRM atau customer relationship management. Oke, saya tutup. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.